Orang asing di bis. "Kamu turun mana?" sapa seorang lelaki yang barusan duduk di kursi bersebelahan dengan Alip. Alip menyebut nama sebuah kota tua di pinggir pantura. Ia menjawab sambil lalu saja, sebagai basa-basi bertemu orang baru. Biasanya, Alip lebih suka berdiam diri saja di angkutan umum yang padat penumpang itu. Ia lebih suka menikmati gambar pemandangan dari jendela bis. "Kalau begitu, kita satu tujuan. Saya nanti turun di terminal." Entah mengapa, orang di sebelah Alip itu tak membiarkan Alip asyik dengan lamunannya. Sementara itu, bis kembali melaju setelah sebelumnya berhenti sejenak di pertigaan jalan. "Nggih, saya turunnya di perempatan Kapur," Alip menjawab sambil menengokkan wajahnya hingga persis tatap dengan orang asing itu. Nampak wajah menua dengan sedikit rambut dan sedikit jenggot memutih. Raut mukanya menampakkan mimik gelisah. Gestur tubuhnya pun menandakan ketidaktenangan. Tangannya sesekali mengusap wajahnya. Alip husnudzon aja dengan orang yang baru saja dilihatnya itu, sehingga ia tak ragu-ragu membalas sapaannya. Bis yang mereka tumpangi kecil saja, dengan bunyi mesin yang bising. Maklum, kondisi bis sudah agak tua, dan jalan yang dilalui naik turun mengikuti kontur perbukitan kapur, sehingga sopirnya bolak-balik ngengkas ngerem. Cuaca di luar sedang panas-panasnya. Namun, udara gerah di dalam bis dapat sedikit berkurang saat bis melaju kencang. "Saya lama tinggal di sana, Dek. Tapi sebenarnya bukan asli sana." Ya. Siapa namamu?" "Kulo Alip, Pak." Ya. Di Alip. Saya Karto Aji, atau panggil Pak Karto saja. Mereka berjabatan tangan. Alip dengan jelas merasakan tangan Pak Karto yang berkeringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang lain dengan Pak Karto. Kali ini ia lebih peduli pada rasa penasarannya daripada keasikannya sendiri. Oleh sebab itu, ia mulai membuka telinganya lebar-lebar untuk mendengarkan obrolan selanjutnya. "Bapak dulu tentara." Mulut Pak Karto tercekat sejenak sebelum ia minum seteguk air dari botol plastik yang dibawanya. "Bapak pernah berjuang memberantas pemberontakan di negeri kita ini. Kami para tentara didukung oleh seluruh rakyat, termasuk oleh para santri di pondok-pondok pesantren. Kiai pengasuh pesantren sangat berjasa dalam membantu negara mengatasi masalah pada masa itu." Tanpa ditanya, Pak Karto mengisahkan jalan hidupnya kepada Alip. Mungkin ia merasa Alip layak mendengar kisah perjuangannya itu untuk diteladani sebagai generasi muda. Sebenarnya Alip tidak terlalu peduli dengan kisah perjuangan hidup. Ia sendiri sedang berjuang untuk melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi setelah tertunda 1 tahun karena kesehatannya terganggu. "Alhamdulillah, Indonesia tetap utuh sampai sekarang di Alip. Itu yang paling penting." Alip mengangguk-angguk sambil jemari tangan kanannya sibuk menggaruk-garuk dagunya. Matanya sejurus pandang ke arah Pak Karto. Ia mulai tertarik dengan obrolan mereka, terutama karena menyinggung soal kiai dan para santrinya. Obrolan mereka sebenarnya lebih tepat disebut sebagai monolog Pak Karto, sebab kenyataannya Alip hanya menjadi pendengar saja.
Bapak bangga bisa ikut berjuang sebagai tentara. Padahal dulu Bapak hanya anak seorang petani yang miskin. Benak Alip dipenuhi dengan imajinasi tentang kisah perjuangan seorang anak lelaki dari kalangan rakyat jelata, hingga akhirnya mendapat pangkat terhormat di tentara. Penceritaan berjalan lancar dan baik-baik saja, meskipun sesekali tersendat karena goncangan bis atau karena suara bisik mesin. Namun, saat Pak Karto mengisahkan titik balik perjalanan karirnya di militer, situasinya menjadi berbalik 180 derajat. Bapak menyesal, Dek Alip. Sangat menyesal. Tapi sampai sekarang ini, Bapak tidak berani menyampaikannya secara langsung. Bagaimanapun juga, Bapak hanyalah seorang prajurit. Bahkan sekarang telah jatuh menjadi seorang prajurit yang pengecut. Air muka Pak Karto diliputi mendung tebal. Butir-butir air mengambang di kornea matanya yang memerah. Ia mengelapnya dengan sapu tangan yang diambil dari kantong saku kemeja batiknya. Ali memalingkan wajah sejenak ke arah jendela sambil berpura-pura memandang keluar. Ia tidak sedang terenyuh dengan perasaan Pak Karto. Ia sedang gundah dengan dirinya sendiri. Ali berusaha mencerna kembali kisah titik balik Pak Karto. Saat masih aktif sebagai tentara, Karto Aji ditugaskan dalam satuan khusus membasmi para pembangkang dari ekstrem kanan. Salah satunya adalah penangkapan seorang kiai pengasuh pondok pesantren di wilayah operasinya. Kiai itu dituduh melakukan tindakan subversif, mengancam pemerintah republik yang sah. Penangkapan itu dilakukan di rumah sang kiai di lingkungan pesantren. Operasi itu diakui berlangsung dengan kekerasan, dengan alasan ada penolakan dan perlawanan. Pasukan yang mengawal bersenjata lengkap dengan bayonet terhunus, siap tempur. Saat itu, beberapa kerabat dan santri sempat menyaksikan ada darah keluar dari tubuh sang kiai. Tangisan pun meledak. Tanpa daya, akhirnya sang kiai diseret dan dibuih. Faktanya kemudian menunjukkan bahwa tuduhan kepada sang kiai hanyalah isapan jempol belaka. Fitnah keji. Sang kiai kemudian dibebaskan tanpa syarat. Uniknya, selama di penjara, beberapa petugas justru belajar mengaji menjadi santri dadaan. Di kemudian hari, sang kiai bahkan mendapat kehormatan diundang oleh pemerintah ke istana. Menyadari bahwa sang kiai terbukti tak bersalah itulah yang menjadi titik balik Pak Karto. Kebanggaannya sebagai prajurit pejuang hancur, berubah menjadi penyesalan panjang. Ia merasa berdosa bukan saja pada sang kiai, tapi juga pada seluruh kiai. Ia mencoba menenangkan diri dengan berguru pada kiai dan mengatakan pada diri sendiri bahwa tindakannya dulu semata-mata melaksanakan perintah komandan. Namun itu semua belum cukup menenteramkan batinnya. Dada Alip tiba-tiba terasa sesak. Bayangan masa kecilnya yang buram memaksa untuk muncul kembali dalam ingatan. Waktu itu, ia hendak keluar rumah. Namun setelah membuka pintu yang terlihat adalah tentara-tentara dengan senjata lengkap berjaga di halaman. Halaman itu tidak lain sebidang tanah di tengah-tengah pesantren yang diasuh Pak D-nya sendiri. Alip kecil lari ketakutan dan bersembunyi di balik tong air di dalam kamar mandi. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah peristiwa itu, Alip ingat beberapa kali ikut menjenguk Pak D-nya yang dipenjara di Kota Buaya. Para penjaga dan petugas penjara bersikap sangat ramah pada tamunya. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana seorang petugas memetikkan buah kersen yang tumbuh rindang di halaman kantor. Alip tetap tidak tahu hingga saat remaja
Ia baru mendengar kisah tentang penangkapan Pak D-nya oleh tentara. Itulah kisah yang barusan didengar langsung dari orang asing yang duduk di sampingnya. Orang yang mengakui sebagai pelaku kekerasan dan sekarang menyesali tindakannya. Entah mengapa tenggorokan Alip terasa kering. Matanya masih asik keluar jendela, tapi benaknya berisi pemandangan kelam masa kecilnya. Sebenarnya Bapak ingin sekali bertemu dan memohon maaf, tapi Bapak tidak sanggup menanggung rasa malu. Pak Karto seperti bicara pada dirinya sendiri, sebab Alip masih belum menanggapinya sepatah kata pun. Bapak sangat berharap suatu saat bisa ketemu dengan salah seorang kerabatnya. Bapak hanya mau minta maaf. Kapur, kapur. Teng, 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 teng. Teriakan kernet bus dan bunyi koin uang receh yang diketukkan pada pipa besi di bawah plafon bis itu menyadarkan Alip untuk segera bersiap-siap turun. Saat mengetahui Alip sebentar lagi sampai tujuan, Pak Karto baru sadar bahwa ia belum mengenal lebih jauh perihal Alip. Rumahmu di mana, Dek Alip? Batin Alip dipenuhi rasa ragu untuk menjawab. Alip mohon permisi pada Pak Karto yang duduk di dekat lorong bis, bersiap-siap untuk turun. Ada 3 orang di depannya yang antri. Sambil berdiri, ia berusaha menepis keraguannya. Ayo, ayo, kapur, yang kapur. Kernet bis di pintu kiri depan mendahului turun untuk memberi kesempatan dan membantu penumpang. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu, Alip memberanikan diri untuk menyebutkan alamat rumahnya kepada Pak Karto. Agung Catur Prabowo, Palangkaraya, Desember 2022.